Oke, beberapa saat lalu gue sakit fisik gitu ya. Badan gue ngedrop, gue batuk, ingusan, bersin-bersin, demam, intinya standar flu lah ya gitu. Dan gue tadi mikirnya kayak, oh palingan ini sakit yang kayak cuma 2 sampai 3 hari doang istirahat terus gue udah fit kembali gitu. Tapi ternyata enggak, gue dropnya itu cukup parah. Gue butuh waktu sekitar seminggu lebih untuk fully recover. Cuman bukan sakit itu yang gue mau bahas di dalam video kali ini. Gue lanjut cerita dulu dikit ya. Selama 3 hari pertama gitu pas gue sakit itu gue bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Gue mau ngoding gak bisa mikir, mau istirahat pun susah untuk merem gitu. Tapi giliran mau nonton YouTube buat hiburan gitu, itu bikin sakit kepala, jadi serba salah. Akhirnya yang gue bisa lakukan cuma ya berduaan doang dengan pikiran gue sendiri. Nah, disinilah penyakit yang gue mau bahas ini muncul. Kalau lu nonton video gue yang sebelumnya, kayak 2 video sebelum video ini, lu mungkin udah tahu tentang kabar gue yang di akhir 2023 itu kena layoff, dan di 2024 ini memutuskan untuk go solo, untuk build produk sendiri dan menjadi full time content creator juga. Nah, tentunya ini berarti gue akan keluar dari comfort zone gue akan keluar dari zona nyaman yang tadinya gue murni seorang engineer, sekarang gue harus ada sisi entrepreneurship-nya, menjadi seorang businessman, menjadi seorang founder basically. Dan selama gue sakit, selama gue cuma bisa rebahan, gue cuma bisa berpikir, mempertanyakan kemampuan dan kompetensi diri gue sendiri. Apakah gue mampu? Apakah gue cukup? Apakah gue layak untuk memulai sesuatu seperti ini? Atau mungkin gue hanya berpura-pura untuk mampu dan membohongi diri sendiri saja. Nah, inilah penyakit yang sering banget dialami para programmer. Imposter syndrome. Bagi yang belum tahu, imposter syndrome adalah kondisi di mana seseorang itu meragukan dirinya sendiri, baik itu dari sisi skill, kecerdasan, atau bahkan semua achievement yang mereka udah pernah raih. Biasanya orang yang lagi kena imposter syndrome ini merasa bahwa dirinya itu nggak sejago atau sekeren yang dilihat dari pandangan orang lain. Seakan-akan kayak menggunakan topeng supaya dari luar itu kelihatan kayak keren banget, kayak jago banget. Tapi deep down lu merasa bahwa sebenarnya kayaknya gue nggak sekeren itu deh. Makanya dinamakan imposter syndrome. Seakan-akan tuh gue berpura-pura menjadi seseorang yang lain, seseorang yang keren, padahal gue gak kayak gitu. Itu yang lo rasakan. Dan belakangan ini, itulah yang gue rasakan juga. Bahkan sekarang saat gue lagi nulis skrip ini atau sedang gue record konten ini, gue masih memiliki pemikiran atau perasaan tersebut. Kayak oke, ya konten gue mungkin ya mulai naik, gue mulai dikenal, direcognize sama orang-orang yang keren-keren banget. Tapi somehow gue merasa gue gak layak untuk menerima semua ini. Apalagi nanti ketika gue mau build sebuah produk dari nol, sebuah bisnis dari nol, gue selalu merasa kayaknya skill gue tuh belum nyampe buat gue ke situ. Nah, tujuan gue bikin video ini adalah supaya menunjukkan ke kalian bahwa ini adalah sebuah perasaan atau sebuah kondisi yang normal, yang bahkan gue pun merasakan. Gue bukan bermaksud untuk sombong atau sok-sokan kayak terkenal gitu, tapi nggak bisa dipungkiri faktanya bahwa mulai ada beberapa orang yang mungkin sekarang look up ke gue sebagai sosok content creator programming yang bisa nge-guide mereka. Cuma di sini gue mau expose diri gue sendiri bahwa gue masih banyak banget minusnya, dan yang terpenting adalah bukan hanya lo yang merasakan impostor syndrome ini. Bahkan orang-orang yang lo kira sesakti apapun, sebut saja idol kalian gitu, itu pasti pernah merasakan kondisi-kondisi seperti ini. Nah, jujur di video ini gue gak bisa ngasih kayak sebuah solusi permanen, karena lucu juga kalau gue mencoba untuk mengobati kalian padahal diri gue sendiri masih sakit. Cuma mungkin gue akan share beberapa hal-hal yang biasanya gue lakukan berdasarkan pengalaman gue untuk membantu mengurangi perasaan menjadi seorang impostor. Oke, kita langsung masuk ke poin yang pertama, yaitu the more you know, the more you don't know. Nah, ini suatu statement yang sangat menarik karena dunia programming itu sangat amat luas. Di awal-awal kita belajar, kita nggak tahu apa aja yang harus kita pelajarin. Tapi yang menarik adalah semakin banyak kita belajar, kita semakin sadar bahwa ternyata masih banyak juga yang kita belum tahu. Sebagai contoh aja nih, kita ngomongin konteksnya web development. Mungkin di awal-awal kita cuma tahu, oke, ada HTML, ada CSS. Terus pas kita belajar lebih dalam lagi, bikin website-nya lebih interaktif. Oke, kenalan dengan JavaScript. Itu doang yang kita tahu, HTML, CSS, and JavaScript. Tapi ternyata pas kita mau coba belajar lebih advance lagi, belum cukup juga sampai di situ. Wawasan kita tuh makin kebuka. Oh, ternyata kita ada berkenalan dengan konsep-konsep seperti framework atau libraries gitu. Terus terekspos lagi dengan konsep-konsep yang lebih advance, kayak misalkan kita ngomongin performance optimization, terus nge-scale sebuah software secara masif, dan topik-topik advance lainnya. Dan ini polanya tuh nggak akan berakhir. Semakin banyak kita terekspos dengan ilmu pengetahuan, semakin kita menyadari bahwa ternyata masih banyak lagi yang kita belum tahu.
Nah ini yang terkadang personally nge-trigger imposter syndrome gue, karena gue merasa kayaknya masih banyak banget yang belum gue tahu. Tapi mindset yang membantu gue adalah dengan menyadari bahwa perasaan ini tuh muncul karena skill dan ilmu gue memang udah mulai berkembang dibandingkan mungkin dengan diri gue 1 tahun lalu. Saat ini gue udah jauh lebih insightful, wawasan gue udah jauh lebih luas. Nah ini menjadi sebuah bukti yang kuat bahwa gue berada di titik merasakan imposter syndrome ini karena gue udah jauh berkembang. Memang banyak banget yang sekarang gue masih belum tahu, tetapi udah banyak juga yang sekarang gue udah tahu. Dan sekarang gue juga menyadari bahwa tolak ukur skill gue itu bukan berdasarkan apa yang gue belum tahu, tetapi ilmu dan pengetahuan yang gue udah miliki saat ini. Cara berikut gue untuk meredakan rasa imposter syndrome gue adalah dengan mengapresiasi diri sendiri, atau kalau anak zaman sekarang mah bilangnya self love. Dengan cara ya ingat-ingat semua pencapaian yang gue udah raih. Karena gini, orang yang lagi merasakan imposter syndrome biasanya itu merasakan bahwa semua achievement mereka, semua pencapaian mereka itu mereka bisa raih hanya karena keberuntungan atau kebetulan aja, bukan karena hasil usaha mereka sendiri. Padahal kenyataannya adalah terlepas dari semua keberuntungan yang lo alami, semuanya nggak akan terrealisasi tanpa usaha lo. Inilah kenapa gue sangat support teman-teman programmer khususnya untuk mendokumentasikan atau share hasil karya kalian sendiri. Karena tujuannya itu sebenarnya bukan hanya untuk sekedar pamer, tapi juga sebagai bentuk apresiasi ke diri sendiri gitu loh. Dengan lo dokumentasiin hasil karya lo, selain orang lain bisa melihat dan merasakan karya lo secara langsung, lo juga bisa jadiin dia semacam kenang-kenangan. Gunanya untuk ingetin semua usaha yang lo udah pernah tuangkan. Berapa ribuan baris code yang lo udah tulis, berapa ratus jam yang lo udah harus dedikasikan untuk ngerjain project lo, berapa hari, berapa malam lo harus begadang demi ngelarin project lo. Sama poin favorit gue untuk mendokumentasikan hasil karya adalah supaya kita tuh bisa ngelihat perkembangan project yang kita build dari tahun ke tahun. Mungkin project pertama kita yang universal itu bikin to-do list, terus mulai bikin social media app, terus sekarang tiba-tiba udah bisa bikin mini ERP atau project kompleks apapun itu. Menurut gue pribadi, dengan gue bisa melihat progres hasil karya gue yang semakin hari semakin kece, itu ngebantu untuk nyadarin gue bahwa gue udah jauh lebih improve ketimbang sekian waktu lalu. Nah, poin yang ketiga ini menurut gue paling parah, yaitu you are too harsh on yourself. Seringkali harapan kita untuk diri sendiri itu melebihi harapan orang tua ke kita. Kan sering ya kita ngelihat meme gitu kan, orang tua ngelihat anak tetangga udah bisa ini itu, sedangkan kita kayak masih beban keluarga gitu kan. Memang terkadang ekspektasi orang lain ke kita itu tinggi, tapi tanpa sadar kita suka memiliki standar yang terlalu tinggi juga untuk diri kita sendiri. Contohnya gini, kita ngomongin dalam konteks menjadi seorang pekerja IT misalnya ya, kita kan suka banget nih ngebandingin diri kita dengan orang-orang yang sepantaran atau seumuran kita gitu kan. Kayak misalkan, gila Mark Zuckerberg umur 19-20 tahun itu udah bisa ngebangun Facebook sekarang jadi sebuah giant company kan. Atau itu mungkin sebuah case yang terlalu ekstrim. Baru-baru ini gue bawain sebuah workshop di bootcamp, dan salah satu pesertanya ada anak yang seumuran gue, dan dia datengin gue setelah workshop gue karena dia katanya merasa minder. For context, ini waktu itu sebelum gue kena layoff ya. Intinya dia ngerasa minder karena dia ngerasa kayak kita seumuran, tapi dia baru masuk bootcamp, sedangkan posisi gue pada saat itu menjadi seorang lead software engineer. Tapi satu hal yang dia atau orang lain juga nggak tahu adalah gue juga sering merasa minder. Baru-baru ini gue ngeliat sebuah news gitu ya, gue ngeliat news artikel anak 14 tahun coy direkrut sama Elon Musk langsung masuk ke dalam SpaceX. Gue juga waktu itu pernah baca-baca docs-nya TRPC, kalau kalian tahu itu salah satu library yang gue suka banget pakai. Ternyata salah satu core kontributornya adalah anak seumuran gue yang masih kuliah, tapi pas gue cek GitHub doi itu contributionnya dia terhadap open source, dan bahkan dia udah dapat earning dari open source projectnya itu nggak main-main. Atau nggak usah jauh-jauh, gue juga sering banget ngerasa minder sama subscribers gue sendiri, baik yang suka kontak-kontakan di IG ataupun yang aktif di Discord, suka sharing project. Banyak pertanyaan yang muncul gitu kan di Discord yang gue mungkin nggak tahu jawabannya, tapi orang lain tuh tahu dan bisa ngejawabnya, dan kadang-kadang itu ngebuat gue ngerasa minder. Terus kadang-kadang kalau gue iseng, gue suka stalking GitHub-nya orang-orang gitu kan, terus gue lihat contribution-nya hijau semua coy. Terus tech-stack mereka juga jauh lebih luas dari gue yang TypeScript mulu. Gue juga sering ngerasa minder ngelihat murid-murid gue dulu yang sekarang kerjaannya tuh udah keren-keren semua. Gue sering minder juga ngelihat bahkan junior gue di company pada saat itu ya,
yang codingnya udah jauh mungkin lebih lancar dari gue sendiri. Tapi baru belakangan ini gue menyadari bahwa ternyata gue itu ngeset standar yang terlalu kejam untuk diri gue sendiri. Karena yang gue sering lakukan adalah gue sering nge-compare kecacatan gue dengan kesempurnaan orang lain. Khususnya kalau kita lihat di sosial media. Biasanya yang kita lihat di sosial media adalah apa yang orang lain mau kita lihat. Coba lo cari-cari, gak akan terlalu banyak orang yang nge-share struggle atau kegagalan yang mereka sedang alami. Biasanya tuh mereka nge-share kegagalannya pas nanti udah sukses gitu. Oh dulu gue sakit-sakitan. Tapi kalau misalkan sekarang lagi terpuruk, itu jarang orang nge-share. Sehingga nanti di pikiran kita jadi menganggap bahwa orang-orang ini kayak gak punya kekurangan ya. Padahal faktanya adalah kita semua memiliki struggle kita masing-masing. Baik itu terlihat ataupun enggak. Gue pribadi udah mulai damai dengan problem ini. Jadi instead of gue ngebandingin diri gue dengan orang lain, gue sekarang mau coba untuk membandingkan diri gue dengan diri gue di masa lalu. Jadi saat ini gue coba untuk lebih fokus ke ya udah ke diri sendiri aja dulu. Dan kalaupun gue melihat hal-hal yang mungkin bikin gue minder gitu, misalkan ada yang nge-submit sebuah project yang keren banget, ya udah cukup sampai di ya udah kasih selamat aja. Tapi gue nggak harus jadiin itu sebagai standar yang kayak oh gue harus bisa kayak gitu juga. Tetapi mindset gue adalah sekarang hal yang terpenting adalah gue harus bisa jadi lebih baik dari diri gue kemarin. Nah palingan itu aja yang gue mau share untuk video kali ini. Semoga bisa berguna untuk kalian. Dan gue paham banget ini suatu penyakit yang kayaknya nggak bisa lu obatin sepenuhnya. Tapi satu hal yang lu perlu tahu adalah lu nggak sendirian. Banyak orang mau dari pemula ataupun sampai sepuh-sepuh itu merasakan hal yang sama. Dan ini adalah suatu hal yang sangat-sangat normal. Dan gue yakin suatu saat lo pasti bakal bisa mengatasinya. Anyways, jangan lupa like kalau kalian suka videonya. Dan konsep yang baru gue jadi pengen explore, keluar dari kamar dulu biar lebih gak jenuh aja sih videonya. Dan subscribe juga untuk lebih banyak video-video kayak gini. Anyways, thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.